Nama saya Nurul Makfirakah, berasal dari kelas ICP of Science Education. Jadi, materi yang saya dapatkan untuk media pembelajaran kali ini adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya di kehidupan sehari-hari, serta kelistrikan pada sistem syaraf dan hewan-hewan yang mengandung listrik. Nah, jadi dari beberapa indikator itu, kebanyakan saya memakai media video yang selanjutnya saya rangkai dengan alat peraga, kemudian saya tambahkan praktikum sederhana. Nah, sebelum saya masuk pertemuan pertama itu, di mana saya ingin menunjukkan video bagaimana sih contoh dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya menunjukkan video tersebut, saya ingin menunjukkan kepada peserta didik bahwa contoh dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya ini video yang akan saya tampilkan kepada anak-anak untuk pertemuan pertama. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala kecil yang disebut listrik statis. Setelah ini, kita akan melakukan percobaan sederhana. Di sini bahannya ada 2, penggaris dan kertas, yang kemudian penggaris ini digosokkan di rambut lalu didekatkan ke kertas. Nah, disitulah peserta didik harus menjelaskan mengapa kertas tersebut bisa menempel di penggaris tersebut. Selanjutnya itu, saya telah membuat alat peraga, di mana alat peraga ini adalah ini. Saya akan menjelaskan demonstrasi secara langsung di depan peserta didik apa dari maksud alat peraga ini. Kemudian saya akan atau sebelumnya saya akan langsung ke peserta didik siapa yang bisa menjelaskan ulang apa yang telah saya jelaskan. Jika solusi tidak ada yang angkat tangan, nah saya akan menunjuk peserta didik tersebut untuk mengetahui apakah secara langsung alat peraga ini berhasil membuat peserta didik mengerti atau sebaliknya. Nah, untuk KD selanjutnya, di mana peserta didik menjelaskan interaksi 2 muatan listrik. Nah, di sini sebelumnya saya akan membagi beberapa kelompok di dalam kelas. Lalu setiap kelompok itu saya akan bukan menyuruh tapi mengharuskan untuk setiap kelompok itu membawa magnet. Nah, nantinya saya akan menunjuk satu kelompok untuk naik ke depan lalu menjelaskan ke teman-temannya apa yang mereka dapat simpulkan dari kedua magnet tersebut. Nah, untuk KD selanjutnya itu mulai dari 3. Jadi contoh materinya itu seperti ini. Nah, itu saya akan demonstrasi di kelas, di mana saya akan menjelaskan langsung ke peserta didik. Nah, sudah saya katakan bahwa pada materi ini saya kebanyakan membuat video. Saya akan lebih banyak menanyakan video ke peserta didik tentang prinsip listrik pada sistem syaraf manusia. Jadi di sini saya akan menunjukkan video animasi tentang bagaimana sih sel syaraf itu berfungsi di dalam tubuh, apa hubungannya dengan kelistrikan. Ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan Pada pertemuan terakhir itu saya akan
menayangkan kembali video, di mana video ini adalah pertemuan terakhir dari satu hewan itu. Saya akan menunjukkan video bagaimana sih cara dia itu menghasilkan listrik. Nah, berikut ini kita akan mempelajari fakta unik tentang belut listrik. Mungkin Anda bertanya, mengapa belut listrik dapat menghasilkan listrik? Jawabannya, bentuk organ pada tubuh belut listrik seperti piring kecil yang memproduksi lendir berupa sel-sel yang disebut elektrosit yang tersusun dan menyatu di bagian atas dari susunan yang sejajar. Pada umumnya, Nah, tadi media yang saya gunakan untuk materi listrik statis, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.